Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mensyukuri anugerah Tuhan yang Tuhan masih beri kepada kami, yang olehnya membuat kami boleh ada di tempat ini. Dan sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Doa kami, Roh Kudus memimpin kami supaya kami mengerti firman-Mu, dan firman yang kami mengerti diteruskan dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Ya, selamat pagi semua yang dikasihi oleh Tuhan. Sesuai dengan kebiasaan kita, setiap hari Jumat kita ibadah. Demikian juga hari Senin. Maka pada kesempatan ini saya mengambil dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Mari kita membaca secara silih berganti. Saya mulai dengan ayat pertama dan selanjutnya kita baca secara silih berganti. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perjanjian Allah dengan Abraham, dengan subnya janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damaskus itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung bertekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas itu hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu.
Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu keturunan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katom, Orang Het, orang Feris, orang Efraim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Ya, demikian firman Tuhan yang kita telah baca bersama. Nah, saya kira untuk itulah kita kumpul bersama di tempat ini. Baik, dengan ayat yang cukup banyak kita sudah membaca secara bersama. Saya memang orang praktikal, tetapi suatu saat ada yang datang ke ruangan yang saya pakai, lalu bertanya, Pak, kira-kira model renungan seperti apa? Model homiletika seperti apa yang kira-kira bisa dipakai? Saya bilang model itu banyak sekali. Itu tentu dimulai dari pergumulan teks, dari apa yang dipahami dari teks, kemudian itu disampaikan dalam bentuk homiletika atau dalam bentuk homilia, maksudnya penjelasan. Tetapi bahwa ada banyak model-model. Tentu secara akademis ada kritik bentuk, kritik sastra, dan macam-macam. Oleh karena itu pagi hari ini sebagai orang praktika, saya mencoba dari studi mandiri saya terhadap satu pola analisis yang juga dipakai dalam dunia akademis, yaitu analisis naratif. Waktu di S2 saya dipercayakan mengajar teologi kontemporer, lalu saya mencari-cari. Kalau saya mengajar teologi kontemporer, saya tidak hanya bicara orang-orang yang sudah berteologi, tapi saya juga mesti memberi contoh berteologi itu seperti apa. Lalu saya melayangkan perhatian saya dan kebetulan saya dapat inspirasi untuk teologi naratif. Tetapi kemudian saya membaca sejumlah literatur, oh rupanya sudah ada. Sudah ada teologi naratif rupanya. Saya pikir belum ada. Karena itu saya mencoba tidak dalam rangka teologi naratif, tetapi dalam rangka mencoba menganalisis apa yang kita baca. Secara khusus janji keturunan Abraham. Janji keturunan Abraham. Kita mau coba analisis dengan format naratif. Ya, itu sumbernya saya akan dibawa. Saya ambil dari momentum begini ya. Penulis buku Spiral Hermeneutika, pengantar komprehensif bagi penafsir Alkitab, dia menyatakan demikian. Saya berkeyakinan bahwa sasaran terakhir dari hermeneutika, maksudnya kerangka untuk tafsir teks, bukanlah teologi sistematika, melainkan khotbah. Lalu saya tambahkan dalam kurung homiletika atau homilis. Tujuan yang sebenarnya dari kitab suci bukanlah penjelasan, tetapi eksposisi. Lalu ada ahli yang menyatakan bahwa pendekatan homilia yang betul-betul biblika adalah pendekatan ekspositori. Tapi saya tidak bicara itu. Bukan deskripsi, tetapi proklamasi atau pemberitaan. Firman Allah bicara kepada semua generasi dan hubungan antara makna dan signifikansi merangkum pekerjaan hermeneutika. Jadi menggumuli teks itu tujuan akhirnya adalah menyampaikan kepada jemaat atau menyampaikan kepada pendengar. Ketika menyampaikan kepada pendengar, ada yang bisa dipahami, tetapi ada juga yang dianggap masih melayang-layang. Kemarin dalam pertemuan kami ada teman saya berkata begini,
ada dua dosen yang agak sulit dipahami penjelasan mereka. Salah satunya adalah saya. Terus saya berpikir, ya apakah komunikasi yang saya pakai adalah komunikasi langit atau komunikasi dunia bawah atau komunikasi seperti apa? Saya tentu mengevaluasi diri saya, gitu ya. Tentu ini sebatas informasi, tetapi kemudian bisa juga dilanjutkan dengan sebuah upaya untuk mendapatkan benarkah informasi ini. Suatu saat ya. Tidaklah cukup dengan menemukan kembali makna asli atau pekerjaan teman-teman saya di Blika seperti Pak Petike yang dimaksud dari suatu perikop. Baginya, kita harus menguraikan signifikansi atau relevansi dari perikop tersebut bagi zaman kita, maksudnya kehidupan kita sekarang. Kita harus menguraikan signifikansi perikop tersebut bagi zaman kita. Menurutnya, khotbah ekspositori yang paling baik. Ekspositori berarti suatu khotbah yang berdasarkan Alkitab. Biasanya satu seri khotbah yang menjabarkan kepada jemaat seluruh kitab seperti Yesaya atau Roma. Jadi kalau mau supaya nanti mahasiswa yang nanti memimpin jemaat itu khotbahnya betul-betul Alkitabiah, betul-betul setia kepada teks, maka sarannya adalah pakai ekspositori. Maka ayo mahasiswa mendalami, baca buku-buku, beli buku-buku yang bicara tentang pokok ini, ekspositori. Jangan cari buku yang abal-abal, cari buku-buku yang memang penerbitnya juga jelas. Apakah dia anggota IKP? Bukan. Homilia yang homilia paling tidak menjawab, maksud saya, homilia paling tidak menjawab pertanyaan, apa kata Alkitab mengenai hal ini? Dan selanjutnya menjelaskan kepada jemaat atau pendengar semua yang firman Allah katakan mengenai hal tersebut. Jadi apa yang dibicarakan teks itu kemudian hubungannya dengan pendengar. Ya, itu sedikit penjelasan saya. Mengapa kemudian saya tidak menggunakan ini? Karena saya ingin paling tidak memberi kontribusi kepada mahasiswa. Karena ada pertanyaan itu kepada saya, Pak, kira-kira bentuk homiletika apa yang kita bisa pakai? Saya kira tentu ada banyak pilihan. Lanjut. Ya, jadi untuk kesempatan hari ini saya memang memilih apa yang disebut dengan analisis naratif. Mengapa analisis naratif? Karena Allah bicara kepada manusia, kemudian ada manusia-manusia yang menulis kitab suci, ada yang berbentuk narasi. Baik itu narasi dalam perjanjian lama, kemudian narasi dalam perjanjian baru. Memang ada kitab-kitab yang tidak bisa dipakai untuk pendekatan ini. Misalnya kitab-kitab yang bersifat hikmat, kitab-kitab wahyu, tentu tidak bisa. Karena wahyu itu langsung diberikan oleh Tuhan kepada seseorang. Tapi kalau ada penulisan yang berbentuk narasi, ada cerita. Ada cerita. Waktunya, kemudian bagaimana peristiwa itu berlangsung, dan seterusnya. Ya, jadi saya berusaha untuk analisis naratif perjanjian Allah kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Tentu ada banyak topik-topik dalam Alkitab yang berupa narasi yang bisa didekati dengan apa? Pendekatan narasi atau pendekatan naratif. Ya, bila kita menggunakan metode ini, maka perhatikan, pilihlah teks Alkitab yang berisi narasi. Jangan pilih Wahyu, tidak cocok. Jangan pilih Amsal, tidak cocok. Jangan pilih Mazmur, tidak cocok. Taurat bisa. Dan beberapa kitab yang berupa narasi. Lalu, bila kita menghendaki renungan yang lebih praktis dan menyentuh kehidupan kekinian, kehidupan sekarang.
Artinya sesuatu yang tidak di awang-awang begitu, tetapi betul-betul ia mendarat, betul-betul ia menyentuh. Nanti kita melihat apakah benar ia menyentuh atau tidak. Ya, lalu tidak cocok untuk teks Alkitab yang berisi puisi, hikmat dan wahyu. Lanjut. Ya, lalu unsur-unsur yang bisa kita pakai di dalam menganalisis sebuah teks dengan pendekatan narasi adalah penulis tersirat dan narator. Jadi kalau mau pakai ini, perhatikan komponen-komponen ini. Dari satu penulis ke penulis yang lain, satu ahli ke ahli yang lain, tentu ada perbedaan-perbedaan, tetapi perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Unsur yang kedua adalah sudut pandang, ideologi, dan dunia narasi. Kemudian yang ketiga, narasi dan waktu narasi, plot cerita, kemudian penokohan dan dialog, latarnya, latar waktu, latar tempat, dan seterusnya. Karena peristiwa itu tidak mungkin terjadi di luar waktu atau tanpa tempat, itu tidak mungkin. Lalu pembaca tersirat, kemudian kesimpulan. Saya hanya mengambil beberapa yang saya bawa. Penulis tersirat dan narator, kemudian penokohan dan dialog. Karena nanti kalau kita pakai seluruhnya, waktunya sangat banyak. Ketika kita memperhatikan Kejadian 15 ayat 1 sampai 21, kita segera menemukan penulis tersirat dan narator. Siapa penulis tersirat dan narator? Kalau kita menggunakan kritik bentuk, maka mereka sudah memastikan bahwa penulisnya adalah Musa. Gitu ya. Kalau kita menggunakan kritik sumber, kira-kira dari mana itu? Tapi kemudian menjadi persoalan-persoalan tertentu. Bagaimana mungkin Musa mengetahui kematiannya dan seterusnya? Pasti ada jawaban. Tapi saya tidak masuk terlalu jauh di sini. Tidak seorang pembaca pun yang melihat penulis asli di dalam suatu teks. Kita mengetahui penulis hanya sejauh ia mengungkapkan dirinya dalam suatu teks. Penulis tidak hadir, namun telah menciptakan pribadi dirinya dalam teks. Kadang kita membaca sepertinya penulis itu maha tahu, penulis itu maha hadir, gitu ya. Itu luar biasanya penokohan dalam Alkitab, berbeda dengan penokohan dalam cerita-cerita narasi di luar teks kitab suci. Dan kita mempelajari teks bukan penulisnya. Jadi pendekatan ini tidak mempersoalkan siapa penulisnya. Yang penting bahwa secara kanon atau standar atau ukuran ini sudah final. Ini sudah final. Jadi siapa penulisnya dan segala macam, yang penting ini ada di tangan saya, harus saya baca dan saya pahami. Itu pendekatan narasi. Jadi keraguan terhadap siapa penulisnya itu tidak dipersoalkan di situ. Walaupun pendekatan-pendekatan lain bisa melengkapi, tidak berarti bahwa pendekatan ini menyombongkan diri. Tidak butuh pendekatan yang lain seperti siapa penulisnya, perlu juga mengetahui. Tetapi kalau sepanjang itu tidak disinggung dalam teks, untuk apa? Dengan kata lain, kita tidak mempelajari penulisnya, melainkan pesan yang dimaksudkan oleh penulis itu. Tapi kita tidak mengetahui siapa penulisnya. Dalam teks yang kita baca, maka mereka menggunakan istilah penulis tersirat. Dia tidak nampak, tetapi dia seakan-akan menceritakan sesuatu yang betul-betul terjadi. Di dalam narasi tersebut kita melihat perhatian, nilai dan perspektif teologis yang dipilih oleh penulis asli untuk ditekankan dalam suatu teks, khususnya dalam teks Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Dalam teks Kejadian 15 ayat 1 sampai 21, kita belum menemukan siapa penulis teks ini. Walaupun pendekatan kritik sumber, mereka menyatakan bahwa penulisnya adalah Musa. Ya tidak apa-apa, itu memberi masukan bagi mereka yang sedang bergumul dalam tafsir narasi. Di sini pendekatan analisis naratif tidak terpaku pada penulis, tetapi pada teks yang sedang dia baca. Teks itu bicara tentang apa?
15 ayat 1 sampai 21 kita akan menemukan penulis tersirat yang menyatakan apa yang ia katakan dalam teks tersebut. Misalnya, penulis tersirat itu menyatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Bagaimana penulis itu tahu? Bagaimana sang narator itu tahu? Ini terjadi dalam diri Abraham. Seakan-akan dia bertindak sebagai orang yang maha tahu. Ya biasanya kan itu terjadi pada diri pendeta-pendeta ketika ada di mimbar. Seakan-akan dia bertindak orang yang maha tahu. Misalnya Allah akan marah kalau kita begini dan begitu. Sepertinya dia maha tahu. Kalau ditanya, bagaimana mungkin? Apakah dia pernah wawancara dengan Tuhan Allah? Tidak. Tapi dalam Alkitab kita baca begitu. Seakan-akan orang yang memberi narasi itu dia maha tahu. Gitu ya, dia maha tahu. Mengapa begitu? Tadi saya sudah katakan bahwa ia berbeda dengan narasi-narasi di luar Alkitab. Karena dalam Alkitab ia berhubungan dengan Allah yang maha tahu. Sehingga Allah yang maha tahu itu memberi ilham atau memberi inspirasi kepada penulis. Ini baru satu pokok ini. Tuhan kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Kalau begitu cocoknya adalah yang menceritakan itu Abraham. Abraham yang harusnya menceritakan. Bagaimana mungkin orang lain yang menceritakan itu? Dia penafsir yang hebat. Karena apa yang terjadi dalam diri Abraham dia tahu. Ada hal yang menarik dalam ayat 15. Penulis tersirat bertindak sebagai narator atau pembicara yang tidak kelihatan di dalam teks. Ia menarasikan peristiwa Abraham tertidur nyenyak. Turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Coba. Dia tertidur nyenyak, tetapi katanya turun gelap gulita. Dari mana dia tahu itu? Itu kan pengalaman Abraham. Kalau sekiranya kita tempatkan ada yang menjadi Abraham, ada yang menjadi maksudnya seperti Tuhan Allah berfirman kepada Abraham, lalu terjadi dialog yang menarik, gitu ya. Dalam teks yang kita baca, karakteristik ini mencerminkan sifat Allah yang maha tahu, yang menginspirasikan atau mengilhamkan kepada para narator atau pembicara dalam teks itu, atau pencerita dalam teks itu, dalam Alkitab. Kita lanjut. Ya, pendakwaan dalam dialog. Narasi Alkitab penuh dengan tokoh-tokoh realistik yang terlihat dalam segala kelemahan kemanusiaan mereka. Misalnya kedagingan Simpson, kebirahian Daud, gitu ya, kompromi politik dan religius dari Salomo, kelakuan Delia dan melarikan diri dari Isabel. Tidak ada usaha untuk menyembunyikan kelemahan manusiawi dari para pahlawan yang ada dalam Alkitab. Ketika Abraham mencoba membujuk istri dan berpura-pura sebagai saudaranya, itu Alkitab menyatakan itu supaya menjadi pelajaran yang berharga bagi manusia. Kemudian dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 21 kita menemukan beberapa karakteristik, beberapa figur-figur, atau dalam istilah narasi ada tokoh utamanya, ada tokoh lawannya atau tokoh musuh, ada tokoh kawan dan tokoh netral. Bapak Ibu, ular berbisa sekalipun dia punya musuh. Kalau kita nonton dalam YouTube, itu ular yang sangat ditakuti, tetapi ada satu binatang yang bisa mengalahkan dan bisa memangsa. Jadi sebisa-bisanya ular berbisa masih ada musuhnya. Ya, kemudian kita akan melihat dalam Kejadian 15. Mari kita lihat yang pertama. Dalam narasi ini siapa yang bertindak sebagai tokoh utama? Artinya itu dilihat dari sang narator menceritakan peran-peran yang dimunculkan dalam teks itu. Ternyata Tuhan Allah mendapat
peran yang sangat besar dalam teks ini. Tapi dalam teks-teks yang lain, ya sang narator hanya cerita dan menyinggung tentang nama Tuhan Allah, tanpa menyebutkan apa tindakan Tuhan Allah. Ada juga begitu. Tetapi dalam teks yang kita baca, Tuhan Allah itu dipandang sebagai tokoh utama yang bicara kepada Abraham. Maka narator itu bicara firman Tuhan kepada Abraham. Ayat 1. Ya, jadi penulis tersirat yang bertindak sebagai narator itu bicara tentang peristiwa bagaimana Tuhan bicara kepada Abraham. Dalam konteks apa? Dalam konteks janji tentang keturunan. Dalam rangka janji keturunan itu, sang narator menceritakan bagaimana Tuhan berfirman kepada Abraham. Nah, ini kan sesuatu yang sifatnya pribadi. Tetapi narator tahu kalau Tuhan itu berfirman kepada Abraham. Abraham. Kemudian dalam ayat 4 kita membaca lagi, katakanlah firman Tuhan kepadanya. Kemudian berikutnya lagi, Tuhan membawa Abraham keluar. Kira-kira kalau Tuhan membawa Abraham keluar itu dari rumah atau dari mana Tuhan membawa keluar? Dalam teks itu kita membaca Tuhan membawa Abraham keluar. Kita bisa menyatakan bahwa Tuhan membawa keluar dari rumah, ya. Karena apa? Nanti selanjutnya dia disuruh untuk memandang langit dan menghitung bintang-bintang. Ini tidak mungkin terjadi siang bolong. Bagaimana orang memandang itu matahari? Bisa sih, cuma berapa menit dia mampu. Oleh karena itu logikanya adalah bahwa Tuhan membawa keluar dari rumah pada malam hari, kemudian dia disuruh untuk melihat bintang. Biasanya kalau melihat bintang itu biasanya pada malam hari. Semalam setelah saya buat teks ini, saya coba di atas di rumah saya melihat kemudian bulan. Teringat di kampung halaman, teringat di pantai. Gitu. Tetapi yang tindakan yang positif, bukan tindakan yang negatif begitu ya. Ya, jadi kita membaca firman-Nya kepadanya, kepada Abraham maksudnya. Firman-Nya kepadanya ayat 7, lalu membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim. Firman Tuhan kepadanya, firman Tuhan kepada Abraham dan seterusnya, akan kuhukum. Maksudnya bangsa yang menindas mereka akan dihukum oleh Tuhan Allah. Tetapi kita baru merinci tentang bagaimana peran Tuhan Allah dalam cerita teks itu. Tuhan akan mengadakan perjanjian. Jadi puncaknya ada di ayat 18. Tuhan akan mengadakan perjanjian. Kemudian diikuti lagi ayat 8, berfirman. Jadi dalam narasi itu kita mendapatkan bahwa sang narator menggambarkan peran Tuhan Allah seperti ini, sebagaimana yang kita baca dalam teks. Dalam peristiwa apa peran ini muncul? Dalam peristiwa janji tentang keturunan. Tentu banyak peristiwa yang dialami oleh manusia, baik perjalanan dari Mesir ke Kanaan, atau setelah mereka masuk Kanaan, atau peristiwa-peristiwa yang lain. Tetapi dalam konteks yang kita sedang bicarakan adalah sang narator menceritakan tentang peran Tuhan Allah. Saya sengaja membuat seperti ini untuk kita melihat siapakah pemeran utama dalam teks itu. Lanjut. Kita mulai lihat Abraham. Peran Abraham. Abraham menjawab, dia Tuhan Allah. Dia berfirman, Abraham menjawab. Peran yang kedua, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Abraham berkata begitu. Kemudian bersedia dibawa oleh Tuhan. Jadi Abraham, oke lah, kalau Tuhan membawa saya keluar, ya silakan. Ya. Kemudian lihat ke langit. Abraham bersedia. Hitung bintang-bintang di langit. Yang keenam, percaya kepada Abraham. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Kata Abraham, ya Tuhan Allah. Lalu yang kedelapan, ia punya peran mengambil seekor lembu, seekor kambing, seekor domba jantan, seekor burung tekukur, seekor anak burung merpati. Kemudian itu dipotong menjadi dua. Tapi peran yang terakhir adalah mengusir
burung buas. Jadi ternyata lebih banyak peran Abraham. Tanpa bermaksud bahwa kita menomorduakan Tuhan Allah, tetapi dalam pendekatan narasi itu kita melihat bahwa Abraham ya punya peran yang lebih banyak. Jadi saya bisa menyatakan bahwa tokoh utamanya adalah Abraham. Tetapi ia tidak bekerja sendiri. Tuhan Allah bersama dengan Abraham. Dilihat dari komunikasi yang dibangun. Tuhan berfirman, Abraham menjawab. Tuhan berfirman, Abraham menjawab. Lalu Tuhan meminta ini, Abraham melakukan. Ambil kambing, Abraham lakukan. Ambil domba, Abraham lakukan. Bagaimana kalau Tuhan Allah meminta ambil 5.000? Ya pasti semua bisa. Ambil 10.000. Ambil berapa lagi? 50. Yang paling mengerikan itu ambil 100.000. Ya mungkin orang akan mikir juga itu hanya sedikit saja. Ya, teruskan. Abraham tertidur nyenyak, terlibat dalam perjanjian. Apa peran kita dalam sebuah kegiatan? Entah kegiatan kantor, mengajar, belajar. Peran kita seperti apa? Apakah sebagai orang utama? Kita dipakai sebagai orang utama dalam kegiatan-kegiatan kita berkantor, mengajar, belajar, mengerjakan kegiatan kantor. Kita bergerak sebagai pemeran utama atau orang-orang yang berperan utama, ataulah kita butuh tokoh-tokoh yang lain. Nanti kita lihat. Ada lawan. Burung buas itu suka mengganggu Abraham. Maka Abraham sebenarnya mengusir itu. Jangan ini sudah dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Jangan kamu makan itu. Itu berarti. Lalu yang berikut, lawan atau musuh yang berikut, gelap gulita yang mengerikan. Nah ini bisa juga ditempatkan, gelap gulita yang mengerikan itu bisa ditempatkan dalam netral. Tapi dalam konteks ini saya menempatkan dalam musuh. Bangsa yang memperbudak dan menganiaya 400 tahun lamanya, itu musuh. Lalu bangsa yang dihukum Tuhan. Narator menceritakan bahwa Abraham dan keturunannya menghadapi musuh, tapi Tuhan akan menghukum bangsa yang memperbudak dan menganiaya. Ya, jadi ada mereka yang bertindak sebagai pemeran utama atau dia yang selalu tampil dalam kegiatan-kegiatan itu sehingga dia dilihat sebagai orang yang memang dia orang utama. Dia orang utama dalam kegiatan itu. Tetapi dalam kegiatan-kegiatan ada yang bertindak sebagai apa? Musuh. Tidak senang gitu ya, tidak senang atas janji Allah terhadap Tuhan Allah. Janji Allah terhadap Abraham. Jadi ada musuh yang dihadapi oleh Abraham. Lalu kita masuk kepada mereka yang bertindak berperan sebagai kawan atau sahabat. Jadi dalam janji keturunan, Tuhan Allah berjanji kepada Abraham tentang keturunan. Ada yang berperan sebagai apa? Kawan. Ya itu memang narasi itu begitu. Ada Tuhan Allah bertindak sebagai kawan bagi Abraham, bicara terus, membangun komunikasi yang terus-menerus kepada Abraham. Lalu Eliezer orang Damsi, ya dia hanya pelengkap dalam cerita itu. Tetapi ya mungkin dia sebagai hamba yang dipekerjakan dalam rumah itu, tapi namanya muncul dalam teks itu. Tapi dia tidak punya peran apa-apa oleh narator. Jadi narator tidak menceritakan peran apa yang dilakukan oleh Eliezer. Itu sang narator ceritanya begitu. Ya, bisa saja ya Eliezer itu ya sebagai pelengkap cerita. Kasihan juga sih, tidak punya peran apa-apa. Bintang, ya kalau dalam Amsal orang malas itu disuruh belajar kepada semut, gitu ya. Kalau di sini Tuhan Allah menyuruh kepada Abraham untuk lihat langit, kemudian lihat bintang itu. Apakah kamu bisa menghitungnya? Kalau tidak bisa, ya demikianlah keturunannya.
Ya, kemudian lembu betina. Kalau tidak ada lembu betina, ya Abraham tidak bisa menggenapi perintah Allah itu. Bagaimana Abraham mengambil lembu betina kalau Abraham sendiri tidak punya lembu betina? Kambing, kemudian domba, burung terkukur, anak burung merpati. Iya, jadi tokoh sahabat atau tokoh kawan di sini bisa dalam bentuk pribadi, dalam bentuk non pribadi, tetapi punya kontribusi dalam soal janji keturunan. Jadi ini cerita yang tidak lepas dari konteksnya janji keturunan. Jadi dalam kerja yang kita lakukan, ada yang bertindak sebagai sahabat, gitu ya, sahabat. Dia senang memberi pertolongan ketika temannya membutuhkan pertolongan, atau mungkin dia berdiam diri. Masa bodoh itu bukan kerja saya, itu bukan urusan saya. Berdiam diri atau masa bodoh, tidak melakukan apa-apa. Kalau kita tarik, ya, kita tarik dalam kehidupan kita, dalam kerja tertentu, dalam kegiatan-kegiatan tertentu, ya kita bisa bertindak sebagai orang yang memang betul-betul sebagai orang utama dalam kegiatan itu. Tetapi juga kita sedang berhadapan dengan musuh. Tetapi selain itu kita juga berhadapan dengan orang yang bertindak sebagai sahabat, bertindak sebagai kawan. Itu terlihat dari perannya. Itu makanya tadi pendekatan ini lebih menyentuh. Ya, netral itu ya tanah, ya. Tanah itu bisa menjadi milik oleh Tuhan Allah, memberikan tanah itu menjadi milik Abraham dan keturunannya. Tetapi tanah itu suatu saat bisa dikuasai oleh bangsa lain. Maka saya tempatkan itu sebagai netral. Misalnya kursi yang sedang kita pakai itu netral. Orang baik juga pakai, orang jahat juga pakai. Bisa-bisanya orang marah kemudian ambil kursi kemudian pukul temannya, bisa saja. Walaupun kursi itu tidak dirancang untuk itu, tapi bisa itu terjadi. Jadi dia sifatnya netral. Dalam soal janji Allah kepada Abraham, ya, ada yang bertindak netral saja. Dia tidak melakukan apa itu, netral. Oke, jadi dalam kegiatan apapun yang kita lakukan, ada yang bertindak sebagai orang netral. Bisa-bisa suatu saat dia berbalik sebagai lawan, tapi juga dia bisa berbalik sebagai kawan yang netral. Ya, dia mengalir saja, mengalir. Soalnya apakah kita ini orang netral atau orang yang bertindak itu tadi, kawan dalam sebuah kerja kantor kah, kerja dalam belajar. Dalam belajar itu siapa menjadi sahabat saya, kawan saya dalam belajar yang memajukan saya di dalam hal belajar. Ya, lanjut. Waktu tentu peristiwa itu terjadi malam hari, menjelang matahari terbenam, kemudian telah putih rambutmu, maksudnya masa tua. Ketika matahari telah terbenam dari hari menjadi gelap atau malam, pada hari itulah pada malam Tuhan mengadakan perjanjian tentang. Rupanya janji itu berlangsung pada malam hari. Luar biasa. Jadi Tuhan yang berjanji tentang keturunan itu ada proses. Jadi tidak langsung, tetapi ada proses. Ada proses. Proses tahapan demi tahapan sampai terakhir perjanjian. Dalam ayat yang tadi kita sudah baca, Tuhan berjanji, lalu Dia memberi keturunan dan memberi tanah untuk menjadi waris mereka. Ya, saya tidak tahu apakah pendekatan naratif ini berguna. Tentu selamat mempelajari narasi Alkitab dan